Bagaimana cara memperbaiki kesalahan plugin WooCommerce di situs web Anda? Pertanyaan inilah yang membawa Anda ke video ini. Saya telah menyiapkan daftar lengkapnya dengan panduan langkah demi langkah untuk memperbaiki semua kesalahan di situs WordPress Anda. Dengan cepat dan objektif, saya akan mengajari Anda dengan tutorial lengkap cara memperbaiki kesalahan yang Anda hadapi tanpa membuang waktu Anda dengan solusi yang tidak berguna. Jika itu yang Anda butuhkan, mari kita ke kontennya. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Dalam beberapa kasus, membersihkan cache saja sudah menyelesaikan masalah di WordPress. Jadi apa yang akan kita lakukan? Dengan mengklik di sini di sebelah tombol refresh, kita pergi ke pengaturan situs. Buka hapus data, setel ulang izin, dan muat ulang halaman.
Tapi alih-alih mengklik tombol reload, saya akan menekannya di keyboard. Ctrl dan tombol F5 agar saya bisa melakukan reload tanpa cache. Setelah ini selesai, halaman akan dimuat ulang tanpa menggunakan cache dan jika saya memiliki masalah apapun yang disebabkan oleh cache, masalah tersebut akan teratasi. Langkah lainnya adalah mengganti browser yang Anda gunakan. Saya tahu langkah ini tampak jelas, tetapi dalam banyak kasus langkah ini menyelesaikan masalah. Mari kita uji, ayo pergi. Mari pilih browser yang kita gunakan sebelumnya, salin URL-nya dan tempelkan saja ke browser lain. Bisa browser apa saja dan di komputer Anda pastinya memiliki lebih dari satu browser. Jika Anda menggunakan Windows, ini hadir secara default dengan Microsoft Edge. Jika Anda menggunakan macOS, Anda memiliki Safari. Jika Anda menggunakan Linux, ini menjadi standar dengan Firefox. Anda dapat beralih antar browser untuk melihat apakah halaman web terbuka. Tip penting lainnya adalah mencoba membuka halaman yang sama di ponsel Anda. Memeriksa ekstensi PHP yang dibutuhkan plugin dan tema Anda juga dapat membantu Anda memecahkan banyak masalah. Di sini, di dalam panel hosting kita pergi ke konfigurasi PHP. Kita pergi ke ekstensi PHP dan kami memeriksa ekstensi yang sudah aktif secara asli dan Anda tidak dapat menonaktifkannya. Dan di bawah ini ada beberapa ekstensi lain yang dapat Anda aktifkan secara opsional. Sebagian besar perusahaan hosting tidak menyediakan ekstensi jenis ini. Itulah sebabnya kami memilih Hostinger sebagai mitra. Ayo, saya akan memberi Anda sebuah contoh, dan ini hanya sebuah contoh. Anda dapat menggunakan basis ini untuk plugin apapun yang Anda gunakan. Anda pergi ke Google dan mencari nama plugin dan ekstensi PHP yang dibutuhkan, atau membaca dokumentasinya. Jadi, misalnya di sini, Elementor. Dia memiliki ekstensi PHP ZLib sebagai kebutuhan. Dia membutuhkan ekstensi ini aktif. Secara kebetulan, ini juga merupakan ekstensi yang dibutuhkan oleh WordPress. Jadi jelas bahwa situs kami memiliki ekstensi yang aktif, tetapi penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa semua plugin Anda memiliki ekstensi PHP yang diperlukan agar dapat berfungsi. Sebuah plugin dapat bergantung pada ekstensi. Plugin lain mungkin bergantung pada plugin lain. Jadi penting bagi Anda untuk mengaktifkan semua ekstensi yang diperlukan. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Berbicara dengan pengembang plugin atau membaca dokumentasi. Umumnya, sebagian besar perusahaan hosting datang dengan semua ekstensi yang diperlukan aktif. Namun mungkin ada kasus di mana Anda harus menguji untuk melihat apakah plugin Anda bergantung pada ekstensi apapun. PHP tambahan. Cara lebih lanjut untuk mengidentifikasi kesalahan di WordPress adalah dengan menggunakan WP Debug. Mari aktifkan fitur ini di WordPress. Di panel hosting Anda, buka file, manage file dan akses manage file hosting Anda. Akses folder public HTML. Di dalam folder public HTML, cari file wp config. Klik 2 kali untuk membuka editor dan kami akan menggulir ke akhir file. Sebelum baris terakhir, kita akan menambahkan 3 baris kode untuk mendefinisikan debug. Ini adalah 3 baris kode yang baru saja saya tempel. Baris kode ini akan mengaktifkan debug dan menyimpan file log di folder yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Ayo simpan filenya. Untuk menutup, dan sekarang log Anda akan berada di dalam folder WP Content dan file bernama debug. Log akan dibuat setiap kali WordPress melakukan kesalahan. Saya tidak punya file apapun di sini karena WordPress saya tidak ada kesalahan. Makanya saya tidak punya apapun di folder itu, bersih. Tetapi jika WordPress saya mengalami kesalahan, file debug log akan dibuat di sini dan saya dapat melihat ke dalam log untuk melihat apa yang menyebabkan kesalahan ini. Sekarang mari kita beralih ke solusinya, di mana kita akan mengubah tagchess. Dalam banyak kasus, memulihkan tagchess ke default WordPress dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Namun, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut.
Jika Anda menggunakan plugin caching di WordPress, Anda harus menonaktifkan plugin tersebut terlebih dahulu. Jika WordPress Anda bahkan tidak bisa dimuat, maka Anda dapat mengubah tagcast terlebih dahulu dan kemudian menonaktifkan plugin cache. Kebanyakan plugin caching mengubah file tagcast WordPress. Ayo pergi. Saya akan membuka panel hosting saya lagi. Saya akan masuk ke pengelola file, buka pengelola file dan mencari tagcast situs web saya saat ini di public HTML. Saya akan mencari file tagcast. Dia ada di sini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah membuat salinannya. Jadi saya pergi untuk menyalin file. Pilih folder tempat saya berada saat ini. Salin. Dan itu akan membuat tagcast lain untuk saya di luar public HTML. Metode lain bagi Anda untuk membuat cadangan adalah dengan mengklik kanan. Dan ubah tagcast menjadi file zip. Misalnya. Dan kemudian Anda akan memiliki zip Anda jika Anda perlu memulihkannya. Oke, mari kita buka tagcast. Perhatikan bahwa tagcast saya benar-benar berubah. Perubahan ini disebabkan oleh plugin Leakspace Cache saya. Itu membuat perubahan, tetapi tagcast WordPress asli tidak terlihat seperti ini. Pada dokumentasi resmi WordPress, kita bisa melihat tampilan asli tagcast. Dalam situasi kesalahan, Anda dapat menyalin konten, menempelkan konten baru di dalam tagcast dan menyimpan file. Ini akan membantu Anda menguji apakah situs web Anda akan berfungsi kembali atau tidak. Jika situs tidak berfungsi lagi, kembalikan file seperti semula dan file tidak berfungsi lagi. Dan mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Cara lain untuk memperbaiki error adalah dengan menonaktifkan atau mengubah tema yang sedang digunakan WordPress. Ayo pergi. Jika Anda memiliki akses ke panel, Anda akan melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Tampilan, tema, pilih tema lain dan klik aktifkan. Dengan demikian, tema akan diaktifkan dan ini akan mengubah seluruh antarmuka situs web. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengakses situs web Anda dan memeriksa apakah situs tersebut berfungsi kembali. Oke. Jika Anda tidak memiliki akses ke panel WordPress, Anda juga dapat melakukannya melalui ban ganda. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka file manager hosting Anda agar kami dapat memeriksa tema lain apa yang telah Anda install. Buka Publica HTML, buka folder WP Content, buka folder tema. Dan di dalam folder tersebut Anda akan melihat semua tema. Tema-tema ini adalah tema default WordPress. Oke. Sekarang mari masuk ke panel hosting Anda dan cari database Anda. Oke, MyAdmin. Dan mari masuk ke MyAdmin untuk dapat memodifikasi database Anda. Kami akan mencari tabel WordPress yang bertanggung jawab untuk mengubah tema default WordPress. Ayo buka di sini ke database kami. Kami memiliki tabel opsi. Dan kita akan mencari tabel tema di sini. Mari beralih ke halaman 2. Dan tidak. Dan di sini kita menemukan template dan style sheets. Berikut adalah dua tabel yang perlu Anda ubah untuk mengubah tema WordPress Anda. Jadi ayo pergi. Anggap saja saya tidak ingin menggunakan tema ini, karena tema ini menyebabkan masalah pada website saya. Saya bisa datang ke sini dan mendapatkan nama tema lain. Klik di sini ganti nama. Salin nama tema. Batalkan. Datang ke sini, klik 2 kali dan ubah nama tema. Di sini, sekali lagi, mengubah nama tema. Saya mengklik layar dan hanya itu. Kedua garis itu ditukar dan diubah. Ketika saya kembali ke WordPress saya akan melihat bahwa tema yang aktif sekarang adalah tema ini lagi di sini. Jadi, dengan melakukan ini, saya mengubah tema aktif dan jika tema aktif menghasilkan kesalahan apapun di WordPress saya perbaiki saja. Setelah ini selesai, saya akan mengubah tema situs web saya atau memperbarui tema yang menyebabkan masalah. Langkah yang sangat sederhana yang dapat menyelesaikan banyak masalah adalah dengan menonaktifkan jaringan CDN jika Anda menggunakannya di WordPress Anda. Beberapa plugin dan tema mungkin bermasalah dengan konten yang tersedia melalui CDN. Jaringan seperti Cloudflare, CDN Max, dan lain-lain. Dapat dinonaktifkan sementara atau permanen untuk menyelesaikan masalah pada situs WordPress Anda.
Jadi dalam contoh kita, saya akan membuka Cloudflare dan menonaktifkan jaringan CDN. Saya akan mengklik edit pada entry DNS saya dan menonaktifkan proxy. Dengan mengklik simpan, saya menonaktifkan layanan CDN dan dalam waktu sekitar 30 hingga 40 menit saya dapat mencoba lagi mengakses situs web saya. Meningkatkan memori PHP. Ini adalah langkah yang menyelesaikan sebagian besar kasus masalah plugin. Terutama kasus ketidakstabilan saat situs berjalan dan mati. Ayo pergi. Masuk ke dashboard perusahaan hosting Anda. Anda dapat mengklik di sini pada lanjutan, konfigurasi PHP, dan Anda akan diarahkan ke layar ini. Anda pergi ke opsi PHP. Anda akan turun ke opsi yang berbicara tentang memori PHP. Di sini saya mengaturnya ke 512 megas. Saya dapat mengubahnya menjadi 1024. Perlu diingat bahwa rencana saya memiliki 3 gigs. Luar biasa, 3 gigs RAM. Saya bisa ubah, misalnya ke 1024. Turun ke sini, simpan, dan langkah ini, setelah beberapa detik, benar-benar dapat mengubah kinerja situs web Anda. Termasuk membuat beberapa plugin yang berhenti berfungsi karena penggunaan PHP adalah tersedia di situs web Anda. Memori berlebihan atau tidak berlebihan, cukup gunakan seperlunya, aktifkan kembali dan jalankan. Jadi, tanyakan kepada perusahaan hosting Anda apakah paket Anda memiliki nilai memori lebih besar dari 1 GB, 1024 GB. Idealnya, paket harus memiliki lebih dari itu, karena PHP hanyalah salah satu bagian yang akan menggunakan memori hosting Anda. Meningkatkan memori WordPress sendiri juga merupakan langkah yang menyelesaikan banyak masalah. Tingkatkan memori yang tersedia untuk WordPress. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menanyakan kepada perusahaan hosting Anda berapa batas memori yang tersedia di server Anda. Yang kami gunakan adalah paket khusus untuk WordPress. Kami memiliki memori 3 GB. Saya mengalokasikan 1 GB untuk PHP dan sekarang saya juga akan menambah memori yang tersedia untuk WordPress. Jadi saya datang ke sini untuk file, manage file. Jika Anda menghosting situs web Anda di tempat lain, Anda dapat mengakses pengelola file melalui dashboard perusahaan hosting Anda. Jika Anda ingin mengganti perusahaan hosting Anda, saya sarankan Anda mengklik tautan di deskripsi untuk mendapatkan diskon untuk paket tahunan atau lebih besar di Hostinger. Akses pengelola file, buka HTML publik. WP include, cari file yang bernama default constants. Ayo cari filenya. Kita temukan di sini, ini file default constants, PHP. Ayo klik 2 kali pada file tersebut, ayo gulir dan di sini tempat WordPress menetapkan batas memori. Kami akan menetapkan batas memori ini sebagai 1024. Sekali lagi, ubah di bawah juga menjadi 1024 dan di bawah ini kami memiliki multisitus WordPress. Kami tidak menggunakan struktur ini, tetapi jika kami juga dapat mengubahnya ke 1024. Mari simpan dan selesai. Mulai saat ini WordPress akan dapat menggunakan lebih banyak RAM sistem yang tersedia, yang memecahkan banyak masalah dengan plugin yang memerlukan penggunaan lebih besar. Memori RAM Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Cek code, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah, membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya.
Jika tidak ada satupun poin sebelumnya dalam video ini yang berhasil menyelesaikan masalah Anda, berikut saya akan membuat tutorial sederhana dan singkat tentang bagaimana Anda dapat menghubungi dukungan WooCommerce melalui WordPress.org. Ayolah, saya sudah ada di sini di halaman WordPress.org, khususnya di halaman WooCommerce. Saya akan meninggalkan link ke halaman ini langsung di komentar pertama yang disematkan sehingga Anda dapat mengakses tempat saya berada di sini. Setelah masuk ke WordPress.org, masuk ke akun Anda akan mengakses tautan yang saya tinggalkan di bawah. Anda akan mengklik tab dukungan. Masuk ke tab dukungan, kami akan membuat topik. Topik ini akan berfungsi sebagai tiket bagi Anda untuk menghubungi dukungan e-commerce. Untuk menyelesaikan masalah apapun yang Anda alami, saya akan menggunakan beberapa informasi di sini sebagai contoh agar Anda dapat memahaminya. Saya akan mengisi semuanya di sini, tetapi saya tidak akan mengirimkannya. Anda mengisi informasi ini dan Anda akan mengirimkannya. Dan mereka akan menghubungi Anda kembali, jawaban tentang masalah Anda. Saya akan mengajari Anda sekarang apa metode terbaik bagi Anda untuk mengirimkan tiket ini kepada mereka agar mereka merespon secepat mungkin dan memahami dengan cara yang paling sederhana masalah yang Anda alami dalam situs web Anda. Ayo pergi. Hal pertama yang saya lakukan di sini adalah menambahkan topik ke tiket saya. Saya akan meletakkan tautan di sini sekarang sehingga Anda, dalam hal ini, akan mengisi dengan tautan ke situs web Anda. Di bawah ini adalah isi teksnya. Apa yang akan saya tambahkan dalam isi teks ini adalah keseluruhan lingkungan. Di mana situs web saya di-hosting, saya akan menjelaskan apa yang saya coba lakukan dan kesalahan apa yang saya dapatkan. Saya akan menunjukkannya kepada Anda sekarang. Teks kecil di sini yang sudah saya tinggalkan siap. Saya juga akan meninggalkan dasar ini untuk Anda di komentar pertama yang diposting, sehingga Anda dapat menggunakan apa yang sudah saya miliki di sini, yang akan membuat hidup Anda jauh lebih mudah. Hal pertama yang akan kita masukkan di sini adalah perusahaan hosting, yang akan saya masukkan hostinger. Di sini dalam kasus saya, Anda akan memasukkan versi PHP Anda. Saya akan memasukkan 7.4 di sini dalam kasus saya. Anda juga akan memasukkan versi WordPress Anda. Saya akan memasukkan 6.3 di sini. Anda akan memasukkan versi inti dari plugin Anda. Saya akan memberikan contoh saja versi di sini. Anda juga akan menambahkan semua plugin yang diinstal di situs WordPress Anda. Mengapa? Karena terlepas dari hubungan antara plugin ini dan plugin yang gagal di situs web Anda, keduanya masih dapat menyebabkan beberapa jenis konflik. Jadi, jelaskan di sini di topik ini plugin mana yang Anda miliki, dan jika Anda memiliki plugin caching. Saya juga menyarankan Anda menambahkan nama plugin ini di sini dan apakah plugin tersebut diaktifkan atau tidak pada saat Anda menerima pesan ini. Kesalahan. Tepat setelah ini, saya akan meminta Anda untuk menambahkan pesan yang menjelaskan proses apa yang Anda coba lakukan dan bagaimana cara kerjanya. Dan kemudian tambahkan bagaimana proses sebenarnya bekerja dan kode kesalahan apa yang Anda dapatkan saat mencoba melakukan proses tersebut. Terakhir, saya akan memberi Anda tambahan. Setiap kali Anda mengirim pesan ke semua jenis dukungan untuk semua jenis alat di internet, selalu tulis dalam bahasa Inggris, karena ini adalah bahasa dunia yang digunakan di web. Jadi, kapanpun Anda mengirim ini, kirimkan dukungan apapun, pesan apapun ke perusahaan di web, kirimkan dalam bahasa Inggris. Terakhir, mari tambahkan beberapa tag untuk topik ini. Di bawah ini Anda tidak perlu melakukannya. Saya akan menambahkan beberapa tag untuk topik ini. Anda tidak perlu mencentang kotak apapun di atas. Cukup centang kotak terakhir sehingga mereka dapat memberitahu Anda melalui email ketika topik ini dijawab. Dan itu saja, Anda dapat mengirimkan kiriman, dan mereka pasti akan segera menghubungi Anda kembali tentang penyelesaian kode ini. Bukan kode ini, kesalahan yang Anda terima. Selesai, videonya berakhir di sini. Terima kasih.